sore pagi dibaca, sebelum masuk sore orangnya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا warizqan tayyibat wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Pare, yang semoga kita bersama senantiasa Allah berikan rahmat darinya, senantiasa Allah berikan pertolongannya, dan semoga kita bersama senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan, taufik dari Allah sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di mana syukur itu adalah ibadah. Sehingga semakin panjenengan pandai bersyukur, semakin panjenengan sregep bersyukur, semakin kualitas syukur panjenengan bagus, maka semakin besar pahala yang panjenengan dapatkan. Begitupun sebaliknya. Ketika syukur itu merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib, maka ketika kita lalai dari syukur, itu bukan cuma inna azabi lasyadid, bukan cuma itu. Bukan sekedar nikmat yang kita terima oleh Allah tidak akan ditambahi, tidak. Tapi kemudian untuk orang yang lalai dari syukur kepada Allah, dia berdosa. Semakin besar kelalaiannya, semakin besar dosa yang dia dapatkan. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. I'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan Allah memerintahkan syukur itu dengan amalan. I'malu, lakukan syukur. Karena orang yang pandai bersyukur kelihatan dari perbuatannya. Ibadai api, akhlaki api, sodakoi sregep. Itu menunjukkan orang itu mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan. Dan Allah mengatakan ketika syukur itu berupa amalan, panjenengan cek ayatnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kalau syukur itu didefinisikan dengan amalan, maka Allah jamin. Sing pinter syukur cuma sedikit. Karena rata-rata di antara kita syukur itu cukup dengan alhamdulillah. Syukur itu cukup dengan hatinya. Wes aku ngerti nikmat iki tekone saking Gusti Allah. Tapi dia lupa. Syukur itu dengan pengamalan. Salate tepat waktu, salate tenanan, kerjone dengan pekerjaan yang baik, orangnya disiplin, orangnya amanah. Itulah bentuk syukur. Dan mudah-mudahan
Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana jamaah sekalian, ada satu perkara yang mungkin kita banyak lalai. Perkara itu adalah keberkahan di dalam sunnah. Kanjeng Nabi itu oleh Allah diutus, kita semuanya tahu, dengan mengatakan dari firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apabila kita menyamai Nabi, kita meniru Nabi, kita mempelajari kehidupannya Nabi, bahkan 24 jam, sesuai dengan caranya Nabi. Nabi apabila hendak tidur apa yang dilakukan? Nabi ketika tidur seperti apa? Bangun tidurnya Nabi bagaimana? Kemudian amalan Nabi setelah bangun tidur sampai nanti sholat zuhur, sampai nanti balik maghrib, sampai nanti ba'da isya, sampai kembali tidur. Itu kalau panjenengan saged ngelampai apa yang dijamin oleh para ulama, uripe barokah. Satu sunnah kita amalkan, ada satu keberkahan yang datang. Dua sunnah yang panjenengan amalkan, ketambahan dua keberkahan yang panjenengan dapatkan. Nah, itulah pentingnya mempelajari sunnah di dalam rumah tangga kita. Supaya ngerti bagaimana ketika suami ketemu istri, bagaimana ketika istri menghadapi suami, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Ketika semua itu dipelajari tenanan, insya Allah hidup saya dan panjenengan semua akan menjadi hidup yang penuh dengan barokah. Panjenengan tahu barokah itu apa? Uripe ayem, tentrem, penak, tidak banyak masalah, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Le ono masalah marine cepet, le ono sing dikepingini oleh Allah diberi jalan untuk mendapatkannya. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mengamalkan sunnah. Maka Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, man amila salihan. Siapapun di antara kita ini, gak pilih-pilih wonge, yang mereka itu melakukan, mengamalkan amal soleh. Min dzakarin au untha. Baik dia dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Dengan syarat wahuwa mu'min. Dalam syarat dia orang yang iman kepada Allah. Maka di sini kuncinya dua. Iman dan amal soleh. Iman itu apa? Iman itu meyakini bahwa kita ini hidup karena Allah, untuk Allah, ibadah kita demi Allah. Itu imannya di situ. Sing bakal nyukani bayaran adalah Allah. Itu iman. Kemudian amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang cocok dengan perbuatannya Nabi. Itu namanya amal soleh. Nah, ketika panjenengan melakukan yang dua ini, imane ditoto, amal solehe dilakoni, apa yang panjenengan dapatkan? Jaminan dari Allah, tidak mungkin dipungkiri oleh Allah, tidak mungkin diingkari oleh Allah, dan Allah tidak akan ngapusi panjenengan. Apa jaminannya? Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah akan menghidupkan dia di dalam kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu apa? Uripe api, uripe penak, uripe tenang, uripe bahagia. Nah sekarang, apa kaitannya dengan keluarga medsos? Anda tahu medsos? Medsos itu cuma cari muka. Non sewu nggih. Medsos itu apa? Cari muka. Pamer iki, pamer iku. Butuh pengakuan dari orang lain.
kepingin mendapatkan komentar dari orang lain, kepingin diapresiasi oleh orang lain, titik-titik upload. Ngerti upload? Titik-titik pasang. Panjenengan kok pun ngerti nopo pengalaman. Titik-titik upload, sedikit lagi pasang status saobai awak diupload kabeh. Itu kok nampaknya menjadi rumah tangga kita seperti rumah tangga medsos. Rekreasi ditutup nih. Nanti anaknya ulang tahun ditutup nih. Nanti lagi suaminya punya istri yang baru lagi ditutup nih. Loh kenapa? Dari tadi perasaan tenang saja kok tiba-tiba langsung wah. Pas istrinya hamil, foto, studio, wetengin jembluk dicekel gini. Kok gak izin? Itu kan aurat. Nanti si lanang dek ngisor, Pak Kus, nusa Pak Kus. Masya Allah. Saya kira panjenengan dereng rawuh. Monggo Pak Kus, panjenengan ten ngajeng mriki. Jadi kemudian si suami ndodok dek nisore ngeten. Loh, lah kok balik jahiliyah ngene? Kok kembali ke masa jahiliyah seperti ini? Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, rumah tangga medsos itu hanyalah rumah tangga yang abal-abal. Ketoke api, asline durung mesti api. Ketoke seneng, asline durung mesti seneng. Ketoke bahagia, aslinya belum tentu bahagia. Nah, maka sekarang kita mau bahas terus bagaimana Ustadz biar rumah tangga kita itu tenanan rumah tangga. Ada 4 poin. Ada berapa? 4 poin. Kenapa kita bilang 4 poin? Sesuai dengan 4 jatah istri yang boleh dimiliki oleh suami. Setuju mboten? Saya tidak tanya panjenengan, saya tanya sebelah sini. Setuju mboten, Pak? Pokok kalau saya presiden 2029, yang mau nikah lagi dibiayai negara. Tapi syaratnya 2029 calonkan saya jadi presiden. Ibu-ibu yang rela suaminya nikah lagi dikasih 1 miliar. Ayo, gelem pora? 1 M lu. Tetap gak gelem? 2 M. Gak gelem? 1 triliun. Gak masuk akal. Yo gak gelem gara-gara ngapusi coba tenanan yuk. Tak pikir dulu jadi. Ojo 1 M, saya kejuta gelem kira-kira. Sudah. Maka kita kepingin jamaah rumah tangga itu tenanan rumah tangga. Maka bagaimana caranya? Ada 4 poin besar. Yang 4 poin ini kita berbicara konsep. Nun sewu nggih, kita berbicara apa? Konsep. Berarti nanti bagaimana tadaburnya, bagaimana dipecah menjadi poin-poin kecilnya, itu PR kita bareng-bareng. Karena Islam itu tidak pernah ngomong perintilan itu sedikit sekali. Tapi agama Islam itu adalah agama yang berbicara tentang konsep. Nah, sehingga dari konsep nanti bisa kita jadikan turunan-turunan untuk menjadikan rumah tangga senang, bahagia, tenang, tidak perlu pengakuan dari orang lain. Panjenengan senantiasa akur dengan pasangan, hubungan dengan anak juga harmonis, anak kepada orang tua juga menyenangkan. Nah, maka konsepnya ada 4. Konsep yang pertama adalah niatan ketika membangun rumah tangga. Ini poin dasar yang tidak boleh tidak kecuali harus lurus. Niatan dalam rangka membangun rumah tangga. Ustadz sampun kasep ndak. Islam itu ndak ada cerita terlambat, ndak ada. Islam itu bahkan sampai napas panjenengan durung tekan nang tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan, maka kerongkongan. Yang dibuat makan apa? Kerongkongan. Yang dibuat napas? Tenggorokan. Iya Pak, sakit tenggorokan? Loh gitu loh. Nah, selama napas belum sampai di sini, semua orang masih berhak baik. Nah, apalagi urusan rumah tangga. Nah, sekarang begini, Ustadz, bagaimana poin di dalam niat rumah tangga ini? Panjenengan saya kasih satu ilustrasi cerita. Dari sini panjenengan akan faham. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, Imam Hambali, itu nikahnya terlambat di usia 40 tahun. Jadi panjenengan buka aja sejarah Imam Hambali. Itu nikahnya umur berapa? 40 tahun.
Tapi karena beliau seorang ulama yang terkemuka di zamannya, walaupun 40 tahun sing gelem akeh. Kita ini 24 tahun ditolaki wong tok. Ngelamar kono kerja apa? Ngelamar kene anakku kok pakani apa? Ngelamar rono lah kok omain ndek endi? Waduh. Ini Imam Ahmad 40 tahun sing gelem akeh. Maka Imam Ahmad ngomong kepada bibinya karena orang tuanya sudah wafat. Bibi, saya mau nikah. Tolong dicarikan untuk saya perempuan, wis panjenengan tahu selera saya. Sing penting agomone api. Nah maka salah pilih pasangan itu diawali salah niat. Dan pasti tidak mungkin tidak. Panjenengan kalau punya niat yang baik, mesti milih pasangannya sing api. Iya apa enggak? Panjenengan pengen punya anak ahli sepak bola. Maka panjenengan akan mencari pasangan yang mendekatkan panjenengan kepada tujuan anakku pinter main bola. Anda nikah dengan siapa? Yo entah pelatih, atau pemain, atau orang yang kerja di pabrik bola. Wes pokok ono hubungannya sama apa? Nah maka niat awal itu pengaruhnya apa? Sangat besar. Maka Imam Ahmad ngomong sama bibinya, pun bibiku panjenengan patosaken. Berangkat bibinya masuk ke satu rumah. Subhanallah, di rumah itu ketemu dua perempuan masih gadis. Yang satu cantik jelita luar biasa. Fisiknya bagus, kulitnya bagus. Maaf ya, perawakannya bagus, hidungnya bagus, bibirnya bagus. Bu, zaman saya kecil kan bibir bagus itu tipis ya. Zaman saya SD itu bibir bagus itu tipis. Sekarang bibir bagus itu jedir. Lek tambah doeh tambah api saiki. Maka kalau lihat ibu-ibu pakai lipstick sekarang, kalau dulu kan ditipis-tipis nih cek ketok api. Sekarang didukur nih ini. Emeh nempel irung. Sing nisor diduk nih ini. Cek ketok. Jadi yo itu kalau pakai standarnya manusia, orang tahu bener. Ngene salah, ngono salah, ngene sik ket diikuti wis ketinggalan zaman, ngene sik ket dieloi wis kalah tren, kalah mode, itu kalau ikut manusia. Tapi kalau ikut Allah tetap standarnya sama. Sudah masuk anak pertama, wayu-wayu, Masya Allah. Kayak perempuan-perempuan pare ini. Baru ini loh saya ngelempong wedok itu, Masya Allah. Biasanya ngenyek tok Kayak perempuan pare, tapi akhlaknya elek. Diangkat dhisik, jret. Nah, maka yang pertama tadi secara fisik perfect. Perfect itu apa? Mumtaz, sempurna. Tapi agama dan akhlaknya buruk. Dilihat perempuan yang kedua. Fisiknya kalau ndak boleh bilang jelek, wis biasa banget. Kalau ndak boleh bilang jelek loh ya, Anda ngerti maksud saya kan? Kalau ndak boleh bilang jelek, biasa banget. Tapi kemudian agomone api, akhlaki api, ibadah api. Sudah pulang itu bibi menemui keponakannya Imam Ahmad ngomong, Ahmad, saya ketemu dua. Nomor satu, wayu pol. Wes irunge bangir, lambene api, pipinya tirus, lek mesem iku enek, lesung pipinya, dagunya lancip, iso ge nyucuk, sate, kemudian badannya bagus, wapi. Tapi sing nomor siji Ki Ahmad, akhlak elek, agamane elek. Terus enek sing nomor loro di rumah yang sama, biasa banget, kayak iki loh. Biasa. Nggak ada yang live kan? Iya antum live ya. Oh sana live juga. Biasa banget. Tapi agamane api, ibadai api, akhlaki api. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ini loh, penentu rumah tangga ke depannya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau saya menikah untuk nafsu saya pilih yang pertama. Kalau nikah untuk nafsu, niatannya nyenengke hawa nafsu. Maka lihat perempuan sing dandane menor-menor, melakune gak diatur, rambutnya diurai, kemudian pakai celana-celana yang ketat. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Tidak ada tujuan lain kecuali nafsu. Hanya menarik pandangan laki-laki yang menuhankan hawa nafsu. Kalau laki-laki yang baik seperti bapak-bapak pare ini, ketika ngelihat yang semacam itu di Car Free Day, begini. Asli jaminan mutu calon surga kabeh yo. Nggih Pak nggih? Ngeten apa ngeten?
Ya Allah. Wong lanang ya umure piro ya podo ae, Masya Allah. Mulai yang paling remaja sampai yang sudah menjelang pindah alam, pangga. Astagfirullah. Sudah, kalau saya nikah untuk nafsu, saya pilih yang pertama. Tapi kata Imam Ahmad, kalau saya menikah untuk Allah, maka saya cari yang Allah ridho dengannya. Terus bibinya tanya, terus yang delay? Terus yang mana yang kamu pilih? Apa kata Imam Ahmad? Saya pilih yang kedua. Fisik tidak terlalu penting. Tapi saya butuh yang agamanya baik untuk ikut ibadah bareng. Saya pilih yang akhlaknya baik untuk ketika berbicara sopan santun kromo inggil. Saya pilih yang agamanya baik supaya dia mengingatkan saya ketika saya lupa. Subhanallah, nikahlah Imam Ahmad dengan perempuan yang nomor 2. Secara fisik biasa, tapi secara akhlak, agama, dan ibadah luar biasa. Panjenengan tahu apa yang terjadi? Lihat ini. Supaya tidak jadi rumah tangga medsos, hiruk pikuk, rame, konflik, fitnah, selingkuh, perceraian, apalagi rabi, enggak, rabi mana aman? Tenang, sabar. Saya kok takut saya ibu-ibu ngomong ini kabeh. Ibu-ibu mboten enten sing botol minuman enggak ada ya kan? Krekil. Lah dikira saya setan lempar jumroh enggak krekil. Masya Allah. Sudah, ini mau musim haji nih, sudah. Apa yang terjadi jamaah? Sampai itu si istri wafat, hidup bersama Imam Ahmad 20 tahun. Berarti istrinya wafat, Imam Ahmad usianya 60. Imam Ahmad ngomong di atas kuburannya, Aishtu ma'a ummi salih, ishrina sanatan. Aku urip bareng wong iki, 20 tahun. Famakhtalafat ma'i hatta walau kalimah. Gak pernah membantah saya walaupun cuma dengan satu kata. Coba. Tidak pernah sekalipun membantah saya walaupun cuma dengan satu kata. Subhanallah, lihat. Karena apa? Faktor awal niatane tenanan, niatane bener, niatannya karena Allah. Dia menikah tidak sekedar untuk nafsunya, tapi dia menikah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau panjenengan tidak kepingin rumah tangga panjenengan penuh hiruk pikuk kayak rumah tangga yang na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, pamer iki pamer iku, nanti lek wayai ono masalah, orang keplok-keplok, ini kapok, ini lihat, ini ternyata. Maka nomor 1, perbaiki apa? Niat. Karena apa? Niat ini jamaah adalah penentu kedepannya baik atau buruk. Orang kalau dari awal niatnya api, dalane mesti ketemu. Orang kalau dari awal punya niatan-niatan yang baik, Allah akan dekatkan dengan sesama orang-orang yang sefrekuensi podo-podo api. Tapi kalau dari awal niatannya jelek, sing ketemu apa? Ruwet. Nah, tidak perlu saya perpanjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti ada tujuan dan niatnya, dan Allah hanya memberi bayaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang yang niatannya cuma dunia yang sementara ini, apa Allah bilang? Kami beri dunia untuk dia. Orang yang niatannya pokok terkenal, kami bikin dia terkenal. Orang yang niatannya pokok dadi presiden, gak ngerti programnya apa, pokok dadi, maka kami jadikan dia. Orang yang pokoknya kepingin sugih, kami kasih sugih. Tapi akhirnya apa? Thumma ju'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Setelah itu endingnya cuma api neraka. Dan nerakanya bukan cuma di akhirat. Panjenengan baca penjelasannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang seneng akhirat senengnya diawali dari dunia. Dan orang yang susah akhirat susahnya diawali mulai dunia. Maka rumah tangga itu kalau mengantarkan panjenengan ke surga, mesti mulai sekarang kroso ayem hati. Tapi na'udzubillah,
kalau memang rumah tangga itu endingnya harus neraka, na'udzubillah, maka neraka itu kroso mulai saiki. Faktor awalnya apa? Niat. Faham Bu? Nopo? Apa Bu? Yang kedua, faktor pilihan pasangan. Faktor kedua apa? Pilihan pasangan. Sekarang begini, Rasulullah mengingatkan perempuan dinikahi, perempuan itu dipilih menjadi istri karena berapa perkara? Karena berapa perkara? 4. Siji, soge, loro, ayu, telu, turunane wong, apik, papat, agomone genah. Nah kalau panjenengan dapat 4-4-nya Pak, istri pertama soge, istri kedua ayu, istri ketiga turunane wong, apik, istri keempat agomone jelas. Kersa mboten? Kenapa? Lah kan 4 ini. Atau 4 dalam satu orang. Yo malaikat tenan ra enek. Iya apa enggak? Kalaupun ada, yang dipilih bukan panjenengan, yang dipilih Pak Gus. Masya Allah. Nah, sudah. Maka hadirin, Rasulullah ngewanti-wanti, kalau milih ojo sembarangan. Perempuan itu sak ndonyo, kabeh podo. Orang sak dunia, wong lanang ini Bu, sak ndonyo. Kalau milih perempuan ya papat iki. Yang pertama didelok ayune, sugiye, turunane sopo, dan yang keempat agamanya. Terus Rasulullah bilang apa? Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama. Apa yang terjadi? Selamat akhiratmu. Nah sekarang saya mau tanya, yang paling penting dari kaya, cantik, keturunan, agama, yang paling penting yang mana? Agama. Saya mau tanya ke panjenengan, biasanya yang paling penting itu diletakkan prioritas nomor 1. Kenapa paling penting oleh Nabi ditaruh paling akhir? Kenapa? Karena menunjukkan nanti menungso di akhir zaman, agomo iku penting tapi ditaruh prioritas paling akhir. Wis, datang anak ngelamar putri panjenengan. Pertanyaan pertama apa? Sekretaris kabinet ya? Pertanyaan pertama apa? Kerjomu opo? Baru sampean anake sopo? Baru nanti pertanyaan-pertanyaan lain. Terakhir, itu pun kalau ditanyakan, iso ngaji pora? Itu pun kalau ditanya. Saya tidak yakin kalau panjenengan dulu tanya. Calon suami panjenengan dulu ditakoni, sampe iso ngaji ya Mas? Tangklet ngoten? Ini kok kepingin surga. Surga sopo? Sudah. Itu untuk perempuan. 4 ini. Cantik, kaya, keturunan, agama. Kenapa kok yang paling penting ditaruh paling akhir? Karena Rasul menunjukkan nanti inilah yang kejadian di akhir zaman. Bahkan apa? Gak jilbaban. Serapopo, engkau lewes mari. Rabi, tak jak ngaji nang BKIA. Engkau lek ngaji mesti jilbaban. Yo mesti ngaji. Mulai ngaji dicepot maneh. Gampang wis, engko les mari rabi tak jak curhat nang Ustadz Rifki, malah dipek bojomu. Masya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Wis gampang, engko les mari ngaji kan wis cepot ta, ucul tuh kok kanca-kancane, tak lebokne komunitas sing anyar, ndak semudah itu. Sudah? Untuk laki-laki sekarang, Rasulullah bilang cuma 2. Nanti saya kasih contoh, salah pilih pasangan karena ndak milih agama. Untuk laki-laki, Rasulullah bilang cuma 2. Wong lanang ngono gak ruwet. Sing ruwet siapa? Ya podo ya sekarang ya. Saya membantah panjenengan ya wedi ya saya. Ini yang sudah. Untuk laki-laki cuma 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang ke rumah kalian orang yang kalian ridhoi agamanya. Artinya datang calon mantu lanang yang datang itu agamane apik. Agama apik itu apa sih? Standar agamane apik itu apa? Kelihatan wonge istiqomah sholat, kelihatan istiqomah lungguh di majelis ilmu, dan kelihatan istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang nampak. Ramadan yo poso. Dia juga aktif di majelis taklim, sholate yo
apik. Karena dibalik semua itu bukan urusan kita. Nggih napa nggih? Banyak orang yang nampak zahirnya bagus setelah rabi, walah zong. Ada apa enggak? Yo na'udzubillah, yo ada saja. Itu nomor satu. Orang yang datang engkau sukai agamanya, agamanya apik. Saya punya satu contoh kasus di depan mata kepala sendiri. Ada orang sewogeh pol, tinggal di Depok, berbatasan dengan Jakarta. Juragan properti, sugih pol. Lewang mapare kira-kira kalau. Ya, Masya Allah. Datang satu anak ngelamar putrinya orang sugih tadi. Anda tahu? Pertanyaan pertama, kon anak sopo? Ditanya, abimu sopo? Dijelaskan, bapak, oh ya aku kenal. Pertanyaan kedua, Pak. Diambilkan Quran, dites ngaji. Dites ngaji. Pertanyaan ketiga, antum kalau sholat di masjid apa di rumah? 5 waktu anak sholat di masjid, langsung diterima. Sudah bulan depan, abimu, umikmu, kawan Rini, lamaran, insya Allah berikutnya kita ngomong pernikahan. Subhanallah, lihat. Karuat. Kenapa? Karena anak perempuan kita lebih butuh orang yang beriman dan bertakwa serta berakhlak yang baik dibanding orang kaya tapi tidak punya akhlak. Nggih apa nggih? Anak perempuan panjenengan, Bu. Rabi mbek wong lanang melarat tapi dimulyakne. Walau Ustaz, mulyakne yo opo melarat? Iya juga ya. Dimulyakne itu apa? Disayangi, dihargai, dimuliakan. Gak tahu diamuk, lek kesel dipijeti. Mulia dibandingkan nikah dengan orang kaya yang tidak punya akhlak. Ditinggal metu bengi, di WA gak dibales. Nanti kalau butuh curhat gak direken. Coba, mangan hati. Makan hati. Nah, sudah, maka nomor satu, agamanya baik. Nomor dua, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Akhlak baik itu apa? Tidak pernah kelihatan melakukan penyimpangan secara moralitas. Gak tahu ketok. Gak tahu ketok mabuk di pinggir rembong. Gak tahu ketok gandeng anak wedok cerokan cekak. Pokoknya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela secara moralitas. Apa kata Nabi Muhammad? Fazawijuhu. Langsung terimon. Rasulullah tidak ngomong loh. Takono sik kerjane apa? Tidak. Rasulullah tidak ngomong loh. Takono sik wis duwe bojo apa ora? Tidak. Jadi itu standarnya ibu-ibu itu. Nah sudah, ketika itu tidak diterima, apa yang terjadi? Rumah tangga medsos yang terjadi. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau laki-laki baik tidak diterima menjadi menantu, akan terjadi fitnah di muka bumi. Fitnah itu apa? Kerusakan. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang begitu besar. Hanya gara-gara salah pilih pasangan. Nah sekarang tak cerita nih, poin kedua ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah. Laki-laki ini punya anak perempuan siap menikah. Maka khawatir salah pilih pasangan, khawatir salah pilih mantu. Datang sama Abu Hurairah ditakoni, ya Abahir, ila man uzawwijuha, anak wedok kuiki tak rabek nih karo sopo. Panjenengan tahu jawabannya? Nikahkan dengan orang kaya? Enggak. Nikahkan dengan orang terkenal? Enggak. Nikahkan dengan orang alim, terkenal, alim, mubalek, penceramah? Enggak. Jawabannya cuma satu. Zawwijha at-taqi. Rabek nih anak. Saya enggak boleh banyak bahasa Jawa. Nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa. Nikahkan apa? Anakmu dengan laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Kalau anakmu dicintai, dimuliakan, kalau dia tidak cinta kepada anakmu, minimal orang bertakwa tidak akan berani zolim kepada istrinya. Minimal gak akan dizolimi. Kalau mau dikembangkan lagi, kalau nikahnya dengan orang yang bertakwa, panjenengan mirengaken. Orang bertakwa itu jaminan selamat dari Allah. Orang yang bertakwa rezekinya lancar. Orang yang bertakwa jalan keluar ketika ada masalah disiapkan oleh Allah. Untuk orang yang bertakwa Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Untuk orang yang bertakwa Allah jamin bahagia dunia sampai akhirat. Nah supaya tidak jadi rumah tangga medsos ribut terus. Masang foto iki keliru. Foto mbak Ustadz iki keliru. Foto di pengajian kene di komen.
Itulah kita tidak mau rumah tangga hiruk pikuk itu. Maka nomor 2, jangan salah pilih pasangan. Ustadz sampun kasep boten. Minimal untuk putra putri panjenengan. Putra putri sudah untuk anak cucu panjenengan. Anak cucu sudah minimal untuk nasihati orang lain. Supaya mereka tidak salah pilih pasangan. Poin ketiga, konsep ketiga. Konsep pertama, konsep niat. Niat itu harus ikhlas, diniati ibadah, sama Allah ditolong. Contohnya Imam Ahmad tadi. Nomor 2, konsep ketika memilih pasangan. Ketika pilihannya benar, insya Allah kedepannya baik. Dan orang yang pilihannya benar tidak akan kecewa. Kalau dicintai akan dimuliakan. Kalaupun tidak lagi cinta, minimal tidak akan dizalimi. Konsep yang ketiga, konsep tawakal. Konsep apa? Tawakal. Saya mau tanya, apakah setiap orang yang berjalan sesuai dengan jalannya pasti selamat sampai akhir? Belum tentu. Supaya tidak kecewa, loh aku les podo mbek ceramah Ustadz Rifki. Niatanku ikhlas banget. Sampai kati rabi gak tak wasi blas raine. Wis pokok kersone Gusti Allah. Yo jangan juga. Karena cocok secara fisik itu ya penting, ya benda. Ketika ada seorang sahabat mau nikah, Rasul tanya, hal ro'aita ilaiha, wis sampean delok nopo dereng. Sahabatnya dibilang apa? Ndak ya Rasul, ndak tak lihat, wis pokok kulo main percaya. Apa kata Rasul? Unzur ilaiha fa innaha adwamu li hubbikuma. Dilihat dulu. Karena apa? Kalau kamu ngelihat, kamu cocok, itu lebih mudah untuk melanggengkan rumah tanggamu. Misalkan panjenengan tidak senang sama laki-laki sing ndek. Seperti saya ini. Lah kok gak kate ndelok moro-moro rabi pas di pelaminan. Mas, itu lek ono masalah, dadi tambah gede gara-gara itu. Nah, konsep yang ketiga tawakal. Kenapa perlu tawakal? Contoh begini. Ada orang soleh luar biasa. Taatnya kepada Allah luar biasa. Dapat istri yang baik luar biasa. Suaminya baik luar biasa. Didik anak dengan cara yang terbaik luar biasa. Ketika anaknya ternyata Allah jadikan ujian. Kalau dia tidak tawakal, kecewa dia. Ya opo sih? Niatku wis apik. Golek pasangan apik, hubungan suami istri juga doa. Anakku lahir tak dongakne. Ketika anakku mulai sekolah, tak sekolah nih sing apik, tak didik dengan baik. Kok hasilnya koyok ngene? Kalau panjenengan tidak tawakal, kecewa panjenengan. Maka tawakal itu obat anti kecewa. Maka rumah tangga ini konsepnya tawakal, pasrah no kepada Gusti Allah. Wes ya Allah, kewajiban saya mengikhtiarkan yang terbaik tuntas. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah. Tujuannya apa? Panjenengan biar tidak kecewa. Lu sekelas Nabi, Nabi diuji lewat siapa? Anaknya. Ada yang diuji lewat istrinya. Ada seorang perempuan solihah top. Wong pare di kelompok nih gak iso ngalah nih wong siji ki. Perempuan pare di kelompok nih tidak bisa ngalahkan satu perempuan ini. Siapa? Asia. Istrinya Fir'aun. Asia. Coba pantes-pantes sih bu, pantes nikah dengan siapa? Yo laki-laki yang baik. Ternyata suaminya siapa? Fir'aun. Nah, tapi ketika diliputi dengan tawakal yang kuat, mereka tidak akan pernah kecewa. Apalagi ada satu ayat Quran yang mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah, orang yang tawakalnya kuat kepada Allah, apa yang dia dapatkan? Fahuwa hasbuh, maka Allah pasti memberikan kecukupan. Kecukupan itu apa bu? Cukup bahagianya. Kecukupan itu apa bu? Cukup keuangannya. Kecukupan itu apa bu? Cukup secara semuanya oleh Allah dijamin. Nah, tapi ini obat jogo-jogo supaya kalau terjadi sesuatu yang di luar prediksi, panjenengan boten kecewa. Maka kuatkan tawakal. Ustadz, rukun tawakal ada berapa? 2. Panjenengan pegang. Jadi kalau orang itu dikatakan tawakal, setelah dia memegang 2 rukun ini. Rukun yang pertama, ikhtiar sampai batas maksimal. Tidak dikatakan tawakal orang yang tidak ikhtiar. Itu namanya putus
asa. Untuk yang putus asa, ayo tak nih nang jembatan Cangar. Ayo, bismillah. Untuk sudah mulai putus asa, ayo tak ewangi, tak setiri sampai jembatan Cangar. Nanti sampai sana merenung sih. Besok muncul di berita, Ustadz kok ngurui bunuh diri. Tidak. Jadi tawakal tanpa ikhtiar itu apa? Putus asa. Cuma sayangnya kita ini sering salah istilah. Mbak, gak dijukuk tak tanahmu sing dipek wong iku. Aku ikhlas mbak, kutu ikhlas rawani. Mbak, bojomu wis ra mulih 3 wulan, aku tawakal, kutu tawakal, wis putus asa. Jadi kita ini banyak salah istilah. Salah tapi berdalih dengan istilah yang benar. Gak bisa. Nah, maka tawakal itu rukun pertamanya, dia betul-betul ikhtiar sampai batas maksimal. Sama seperti kalimat apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Artinya bukan begitu. Antum buka kitab-kitab tafsir. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu perintah Allah untuk bertakwa pada batas termaksimal. Semampu kalian, disuruh menggali potensi kemampuan kita ini, bukan disuruh semampu kalian. Ya wis lek pengen yo ngaji, gak pengen ya wis. Itu bukan semampu kalian, itu sakarpe dewe. Mana orangnya? Nah, yang barusan gak ketok. Oh itu singitan dek buri itu orangnya. Mas, itu bukan tawakal itu mas. Sudah, rukun pertama, ikhtiar semaksimal mungkin. Bu, yang di belakang bakul cilok, aman? Aman? Nggak, yang di belakangnya bakul cilok, aman? Nah, saya kok khawatir panjenengan kerubuhan wet itu loh. Betul apa-apa ibu? Nah itu nanti kalau panjenengan mau pulang, ciloknya diborong dulu. Nyeneng nih wong Islami pahalanya gede. Terus kotaknya diisi. Itu ada kotak amal itu. Itu dileboni abang-abang, ojo ngeleboni abu-abu. Kesian panitia. Abu-abu itu ngitungi angel, hasilnya mek titik. Karuan abang. Kesel ngitung atine lego. Kalau abang itu masih ngitungi kesel, tapi atine lego. Panjenengan tanya panitia, gini apa nggih? Masya Allah. Jangan lupa 25%. Cilok 10%. Mana Bu Cilok? Itu kalau beli cilok sama beliau in English. Nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Inggrisan tok. With tofu or not tofu? Wih, bingung saya, apa tofu? Setahu saya tofu grup musik zaman biyen. Zaman kita masih lah itu kan tofu itu. Sudah, lanjut. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begini jamaah sekalian. Rukun tawakal yang nomor 2, tidak protes dengan hasil yang Allah kasih. Maka orang itu kalau sudah ikhtiar, lah kok endingnya protes. Lu kok mek ngene tok, itu bukan orang yang tawakal. Karena orang yang tawakal, dia yakin hasil yang Allah beri, itulah yang terbaik untuk saya. Maka ndak ada ceritanya orang tawakal ngamuk. Kok ngene bojoku iki? Nah, ndak tawakal berarti. Anakku kok ngene yo? Ndak tawakal berarti. Orang kalau tawakal, apapun yang terjadi dinikmati. Yo wes iki pilihannya Gusti Allah. Maka orang yang tawakal itu uripe penak, wes manut Gusti Allah. Tapi ingat, ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Ada satu quotes di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf dari Asy-Syaikh Ahmad Farid. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Ahmad Farid, ada satu ucapan para ulama salaf. Mereka mengatakan begini, panjenengan pegang ini supaya kita ini di dunya Bu, nun sewu lho nggih, serba tidak pasti. Nggih napa nggih? Saiki sehat walafiat. Ada yang nanti siang dapat cerita, Ustadz kemarin sepulang ngaji, ya Allah Ustadz, ke rumah tiba-tiba badannya lemas, gak moro-moro menceng, moro-moro stroke. Yang mana? Itu Ustadz yang pakai jilbab warna. Lu sabar lu. Ngaji kok ngamuan. Nggak boleh ngaji itu kudu lego atine. Saya pakai jilbab apa? Yang duduknya itu kemarin Ustadz di posisi paling gak wani saya. Wes, pokok dunia itu serba tidak pasti. Maka bagaimana caranya? Kata para ulama, laisa syai'un anfa'u
li auladil ulama'i was-salihina min tawakkuli 'ala Allah fi amri auladihim. Ini panjenengan pegang, Bu. Untuk saya sama. Karena saya dan panjenengan podo plek. Gak usah gaya tok koyo yo percuma. Le ono opo-opo diguyu wong. Nggih napa nggih? Wes biasa mawon. Sregep ngaji yo sing biasa, sregep nang masjid yo biasa saja, sregep sedekah yo biasa ae, gak usah kemenyek. Kemenyek itu apa? Kalau bahasa Kedirinya kemenyek itu apa? Kemelinti. Gak usah apa? Kemelinti. Maka artinya begini, tidak ada satu perkara apapun yang lebih bermanfaat untuk anaknya orang soleh, untuk anaknya orang yang ahli ibadah. Tidak ada yang lebih manfaat untuk anak mereka kecuali bertawakalnya orang tua untuk urusan anak kepada Allah. Jadi yang paling manfaat apa? Tawakal. Terakhir penutup. Apa penutupnya? Ojo lali dungo. Jangan lupa berdoa. Itu penting. Kita ini kadang-kadang dungo itu formalitas. Amin. Amin. Formalitas toh. Gak kroso bahwa kita itu minta. Lo panjenengan minta kepada ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, minta surat rekomendasi untuk diangkat menjadi ketua apa, pemimpin apa, memegang amal usaha apa. Itu mintanya sopan nopo sakarepe dhewe. Padahal sekedar minta kepada siapa? Kepala cabang. Bahkan ranting. Lu mau sok panjenengan minta kepada Allah kok. Amin. Amin. Itu kalaupun Allah mau ngasih, malaikatnya protes, ojo Gusti Allah model ngene kok dikei. Doa yang serius. Dan doa itu adalah senjata yang kata Imam Syafi'i kalau panah gitu gak mungkin bleset, mesti kena. Maka doa, Bu. Ibu-ibu, panjenengan doain suami sehari berapa kali? Ya ndak kehitung ya. Wis pokok eling di tungak nih. Betul apa ndak? Suami keluar kerja, ya Allah mudah-mudahan selamat. Ya Allah mudah-mudahan rezekinya barokah. Ya Allah mudah-mudahan dia kembali sampai rumah dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah jagalah matanya dari janda-janda genit. Lupa jangan doain apa ndak? Doain. Bapak-bapak, berapa kali doain istri dalam satu hari? Panjenengan kok suudzon, lu langsung ref lagi, gak jadi. Atau jangan-jangan masih punya suami kan? Tidak pernah didoain, Bu. Yo yang husnuzon lah, Bu. Nah, insya Allah setelah hari ini panjenengan didoain, Bu. Mudah-mudahan tang budal, haji umroh. Haji umroh panjenengan doa belum selesai kok wis amin. Sudah, berapa kali Pak doain istri, Pak? Doain terus ojo pedot. Orang tua doain anak, wakeh kalau ini ya. Karena orang tua itu otomatis gak dijaluk pun mesti ndongak nih anaknya. Sak nakal-nakali anak, sak anak itu ngelarak niati model apa panggah ditungak nih. Gini apa nggih, Bu? Nah sekarang pertanyaan kebalikannya. Sebanyak apa anak doain orang tua? Saya punya cerita, sering saya ceritain. Karena saya terinspirasi banget dengan cerita ini. Waktu kami masih kuliah dulu di Jakarta, itu ada laki-laki jualan rujak bebek. Tahu rujak bebek ya? Sayur apa buah-buahan itu sama bumbunya, sama lomboknya, sama garamnya diulek, dibebek jadi satu. Nanti ditaruh tempat gitu, dimakan. Itu saya suka beli sama dia. Satu yang saya itu rodok penasaran. Orang ini setelah teriak rujak bebek, itu lambene gak mingkem. Tapi gini. Lama-lama saya penasaran, tak empet-empet gak kena. Saya tanya, oh bosnya kok? Dibilang sama dia apa? Saya itu Mas, Pak, Dek, setiap satu kali teriakan rujak bebek, saya doain orang tua saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti saya teriak lagi, rujak bebek. Saya ngomong lagi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan terus saya lakukan mulai saya keluar rumah untuk jualan sampai saya balik ke rumah. Ini kerja untuk ngirimi anak dan istri, doa untuk ngirimi orang tua. Masya Allah. Nah, kalau rumah tangga penuh doa, insya Allah penuh dengan kebaikan. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan.
Semoga kita bersama senantiasa dalam lindungan Allah. Dan kami sampaikan matur suwun atas rawuhnya Pak Kusnadi dari Al-Falah Sragen. Beliau ini dari pimpinan Pusat Muhammadiyah di bagian LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Nanti beliau jam 9 ngisi di Kasembon acara pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang yang insya Allah didatangi oleh Bapak Bupati Malang. Panjenengan di Kediri kapan didatangi Bupati Kediri? Pernah? Itulah kurang komunikasi sama pemimpin itu sing api, ojo ngeritik tok ra tau sowan disowani. Iya, pembesar Muhammadiyah itu yang bagus hubungannya, dan Kediri bagus sudah. Kediri Masya Allah, untuk yang kabupaten nggih. Kalau kota saya kurang paham. Belum ya. Kalau yang kabupaten Masya Allah. Nah begitu Pak, antara kita dan pemimpin harus sinergi. Supaya apa? Nanti kalau pemimpinnya jadi lagi, panjenengan dapat proyek.